Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisandi Rianto, mahasiswa Unindra jurusan Informatika kelas X7B dengan NPM 2017-4350-0483. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Novianti MT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemodelan linear programming kasus maksimasi dengan penyelesaian metode simplex dengan kasus sebagai berikut, yaitu lampu bercahaya menghasilkan 3 jenis lampu A, B, dan C. Lampu ini diproses pada 3 mesin X, Y, dan Z. Teknologi lengkap dan pembatasan input diberikan dalam tabel berikut. Mesin X menghasilkan 10 produk A, mesin Y menghasilkan 7 produk A, mesin Z menghasilkan 2 produk A dengan laba per unit 12. Mesin X menghasilkan 2 produk B, mesin Y menghasilkan 3 produk B, mesin Z menghasilkan 4 produk B dengan laba per unit 3. Mesin X menghasilkan 1 produk C, mesin Y menghasilkan 2 produk C, mesin Z menghasilkan 1 produk C dengan laba per unit 1. Waktu yang tersedia untuk masing-masing mesin adalah mesin X 100, mesin Y 77, mesin Z 80. Yang kita cari tahu adalah bauran produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan. Dari soal tersebut kita buat ke dalam notasi matematika, yaitu X1 sama dengan lampu A, X2 sama dengan lampu B, X3 sama dengan lampu C, Z sama dengan keuntungan maksimum yang akan kita cari. Maka didapatkan max Z sama dengan 12X1 ditambah 3X2 ditambah X3. Ini adalah fungsi objektif. Dan 10X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang sama dengan 100. 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang sama dengan 77. Kemudian 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 kurang sama dengan 80. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendala. Selanjutnya, dari pertidaksamaan ini akan kita rubah menjadi persamaan dalam bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini kita akan menambahkan variabel slack. Variabel slack yaitu X4, X5, dan X6 ke dalam fungsi tujuan. Yang akan menghasilkan XZ sama Z kurang 12X kurang 3X2 dikurang X3 dikurang 0X4 dikurang 0X5 dikurang 0X6 sama dengan 0. 10X tambah 2X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 100. 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah X5 sama dengan 77. 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 ditambah X6 sama dengan 80. Persamaan ini kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Di sini Z-nya 1 untuk B0, B1, B2, B3, Z-nya adalah 0. X1 B0 nya adalah minus 12, B1 nya 10, B2 nya adalah 7, B3 nya adalah 2. X2 B0 nya adalah minus 3, B1 nya adalah 2, B2 nya 3, B3 nya 4. X3 B0 nya adalah minus 1, B1 nya 1, B2 nya 2, B3 nya 1. X4 B0 nya 0, B1 nya 1, B2 nya 0, B3 nya 0. X5 B0 nya 0, B1 nya 0, B2 nya 1, B3 nya 0. X6 B0 nya adalah 0, B1 nya adalah 0, tidak ada.
B2 nya juga tidak ada, berarti 0, dan B3 nya di sini ada X6, berarti 1. RAS ini adalah ruas sisi kanan, yaitu di sebelah kanan sama dengan, berarti adalah 0, 100, 77, 80. Berarti RAS-nya B1 B0 adalah 0, B1 100, B2 77, B3 80. Ini berarti kita dapatkan tablo 1 ya, sebagai berikut. Selanjutnya adalah kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci ditentukan berdasarkan bilangan negatif di baris 0 yang paling besar. Di sini kita lihat baris B0-nya yang negatif yang paling besar adalah minus 12. Berarti kolom kuncinya adalah X1. Setelah kita tentukan kolom kunci, selanjutnya adalah cari baris kunci. Cari baris kunci, caranya adalah dengan menghitung rasionya. Rasio rumusnya adalah RAS dibagi kolom kunci. Berarti ini 100 dibagi 10 sama dengan 10, 77 dibagi 7 sama dengan 11, 80 dibagi 2 sama dengan 40. Dari ketiga rasio ini, yang paling kecil akan menjadi baris kunci. Berarti rasio yang paling kecil adalah angka 10. Berarti baris kuncinya adalah B1. B1 paling kecil. Selanjutnya adalah kita akan menentukan unsur kunci. Unsur kunci itu adalah pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Sini adalah angka 10, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Berarti 10 ini adalah unsur kunci. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi baris dasar untuk mengubah 10 ini menjadi angka 1 dan minus 12 ini menjadi 0, 7 ini menjadi 0, dan 2 ini menjadi 0 dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus operasi baris dasar kunci untuk mengubah B1 menjadi 1, B2 menjadi 0, B3 menjadi 0, B0 menjadi 0. Langsung saja. Yang pertama adalah untuk mencari B1 aksen, rumusnya adalah 1/10 dikali B1. Pertama kita cari Z-nya dulu. Z-nya B1-nya adalah 0, berarti 1/10 dikali 0, B1 aksen sama dengan 0 untuk Z-nya. Untuk X1, B1-nya adalah 10, berarti rumusnya 1/10 dikali 10. B1 aksennya sama dengan 10/10 untuk X1, sama dengan 1 X1-nya. Yang kedua, untuk X2, B1-nya adalah 2. Berarti 1/10 dikali 2, B1 aksen sama dengan 2/10. 2/10 kita sederhanakan menjadi 1/5. Kemudian selanjutnya untuk X3, B1-nya adalah 1, berarti 1/10 dikali 1. B1 aksennya sama dengan 1/10. Selanjutnya X4 sama seperti X3 tadi, B1 aksennya sama dengan 1/10. X5, B1-nya adalah 0, berarti 1/10 dikali 0, B1 aksennya sama dengan 0. Untuk X6, hasilnya sama seperti X5, B1 aksennya sama dengan 0. Kemudian RHS di sini kita lihat B1-nya adalah 100, berarti 1/10 dikali 100. B1 aksen sama dengan 100/10, sama dengan 10. Selanjutnya, setelah B1 aksen kita dapatkan, kita akan mencari B2 aksen.
B2 aksen rumusnya adalah B2 dikurang 7 dikali B1 aksen. Kita cari Z terlebih dahulu. Di sini B1 aksennya untuk Z adalah 0, B2-nya adalah 0. Berarti 0 dikurangi 7 dikali 0. B2 aksennya sama dengan 0. Selanjutnya X1, B2-nya adalah 7, B1 aksennya adalah 1. Berarti 7 dikurangi 7 dikali 1. B2 aksen sama dengan 0. Untuk X2, B2-nya adalah 3, B1 aksennya 1/5, berarti 3 dikurangi 7 kali 1/5. Sama dengan 3 kurangi 7/5, sama dengan 3/1 dikurangi 7/5, sama dengan 15/5 dikurangi 7/5. B2 aksen sama dengan 8/5 untuk X2. X3, B2-nya adalah 2, B1 aksennya 1/10, berarti 2 dikurangi 7 dikali 1/10. Ya, hasilnya adalah B2 aksen sama dengan 13/10. Selanjutnya untuk X4, B2-nya adalah 0, B1 aksennya adalah 1/10, berarti 0 dikurangi 7 dikali 1/10. Hasilnya adalah B2 aksen sama dengan minus 7/10. Selanjutnya untuk X5, B2-nya adalah 1, B1 aksennya adalah 0, berarti 1 dikurangi 7 dikali 0. Hasilnya adalah B2 aksen sama dengan 1. Untuk X6, B2-nya adalah 0, B1 aksennya adalah 0, berarti B2 aksennya sama dengan 0 untuk X6. Terakhir adalah RHS. RHS B2-nya adalah 77, B1 aksennya adalah 10, berarti 77 dikurangi 7 dikali 10. Hasilnya B2 aksen sama dengan 7. Selanjutnya kita akan mencari B3 aksen. B3 aksen rumusnya adalah B3 dikurangi 2 dikali B1 aksen. Sini kita cari Z terlebih dahulu. Z-nya B3-nya adalah 0, B1 aksennya adalah 0, berarti 0 dikurangi 2 dikali 0. B3 aksennya sama dengan 0. Kita X1 B3-nya adalah 2, B1 aksennya adalah 1, berarti 2 dikurangi 2 kali 1. B3 aksennya sama dengan 0. Selanjutnya X2, B3-nya adalah 4, B1 aksennya adalah 1/5, berarti 4 dikurangi 2 kali 1/5. Hasilnya B3 aksen sama dengan 18/5. Selanjutnya X3, B3-nya adalah 1, B1 aksennya adalah 1/10, berarti 1 dikurangi 2 kali 1/10. Hasilnya adalah B3 aksen sama dengan 8/10. 8/10 ini kita sederhanakan lagi menjadi 4/5. Selanjutnya kita mencari X4. X4 B3 aksennya adalah 0, B3-nya adalah 0, B1 aksennya adalah 1/10, berarti 0 kurangi 2 dikali 1/10. 2 dikali 1/10. Hasilnya adalah B3 aksen sama dengan minus 2/10. Minus 2/10 ini kita sederhanakan lagi menjadi minus 1/5. Selanjutnya kita cari X5. X5 B3-nya adalah 0, B1 aksennya adalah 0, berarti 0 dikurangi 2 dikali 0. B3 aksennya sama dengan 0. Untuk X6, B3-nya adalah 1, B1 aksennya adalah 0, berarti 1 dikurangi 2 dikali 0. B3 aksennya sama dengan 1. Terakhir RHS. RHS untuk B3 adalah 80, B1 aksennya adalah 10, berarti 80 dikurangi 2 dikali 10. B3 aksen sama dengan 60. Selanjutnya kita mencari B0 aksen. B0 aksen rumusnya adalah B0 ditambah 12 dikali B1 aksen.
Kita cari dulu Z-nya. Z-nya B0 nya adalah 1, B1 aksennya adalah 0, berarti 1 ditambah 12 dikali 0, hasilnya adalah B0 aksen sama dengan 1. X1 B0 nya adalah minus 12, B1 aksennya adalah 1, berarti minus 12 ditambah 12 dikali 1, B0 aksen sama dengan 0. X2 B0 nya adalah minus 3, B1 aksennya adalah 1/5, berarti minus 3 ditambah 12 kali 1/5, hasilnya adalah B0 aksen sama dengan minus 3/5. X3 B0 nya adalah minus 1, B1 aksennya adalah 1/10, berarti minus 1 ditambah 12 dikali 1/10, hasilnya adalah B0 aksen sama dengan 2/10. 2/10 ini kita sederhanakan lagi menjadi 1/5. Selanjutnya X4 B0 nya adalah 0, B1 aksennya adalah 1/10, berarti 0 ditambah 12 dikali 1/10, hasilnya B0 aksen sama dengan 12/10. 12/10 ini kita sederhanakan menjadi 6/5. Untuk X5 B0 nya 0, B1 aksennya 0, berarti 0 ditambah 12 kali 0, B0 aksen sama dengan 0. Untuk X6 hasilnya sama seperti B5, itu hasilnya adalah 0. Yang terakhir adalah RAS-nya. RAS-nya adalah B0 nya adalah 0, B1 aksennya adalah 10, berarti 0 ditambah 12 dikali 10, B0 aksen sama dengan 120. Setelah kita lakukan operasi bilangan dasar, operasi baris dasar, maka kita dapatkan tabel 2. Tabel 2 ini adalah nilai perubahan dari tabel 1 yang telah kita lakukan operasi baris dasarnya. Dan B0, B1, B2, B3 ini berubah menjadi B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, dan B3 aksen. Nah, sekarang apakah tabel 2 ini sudah optimum? Kita akan mengeceknya dengan cara melihat B0 aksennya apakah masih ada bilangan yang negatif. Di sini B0 aksennya masih ada bilangan negatif, yaitu minus 3/5. Karena masih ada bilangan yang negatif, berarti tabel 2 ini belum optimum. Karena tabel 2 belum optimum, maka kita akan melakukan operasi baris dasar kembali. Yang pertama, kita tentukan dulu kolom kuncinya. Kolom kuncinya adalah B0 aksen yang nilai minusnya paling besar. Di sini adalah paling besar adalah minus 3/5, berarti X2 adalah kolom kunci. X2 adalah kolom kunci. Kemudian kita cari baris kuncinya. Sama seperti sebelumnya, baris kunci adalah perhitungan dari rasio. Rasio itu RHS dibagi kolom kunci. Di sini kita bisa lihat 10 dibagi 1/5 sama dengan 50. 7 dibagi 8/5 sama dengan 35/8, 60 dibagi 18/5 sama dengan 300/18. 300/18 ini kita sederhanakan menjadi 50/3. Nah, dari ketiga rasio ini nilai yang paling kecil adalah 35/8. Berarti B2 aksen ini adalah baris kunci karena nilainya paling kecil. Nah, kemudian kita cari unsur kuncinya. Unsur kunci adalah 8/5, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Setelah kita tentukan kolom kunci, baris kunci, dan unsur kunci, maka selanjutnya kita akan lakukan operasi baris dasar kembali. Untuk merubah 8/5 ini menjadi angka 1, minus 3/5 ini menjadi 0, 1/5 menjadi 0, 18/5 ini menjadi 0. Rumusnya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita cari B2 double aksen. B2 double aksen rumusnya adalah 5/8 dikali
B2 aksen. Kenapa kita pakai 5/8? Karena di sini adalah 8/5. 8/5 agar menjadi angka 1, maka akan kita kalikan dengan 5/8. Ya, langsung saja kita cari Z-nya terlebih dahulu. Z-nya B2 aksennya sama dengan 0, berarti 5/8 dikali 0. B2 double aksen untuk Z sama dengan 0. X1 sama seperti Z, B2 aksennya adalah 0, berarti B2 double aksennya adalah 0. Nah, untuk X2, B2 aksennya adalah 8/5, berarti 5/8 dikali 8/5. B2 double aksen sama dengan 1. X3, B2 aksennya 13/10, berarti 5/8 dikali 13/10. B2 double aksennya sama dengan 65/80. 65/80 ini kita sederhanakan menjadi 13/16. Selanjutnya kita cari X4. B2 aksennya adalah minus 7/10, berarti 5/8 dikali minus 7/10. B2 double aksennya sama dengan minus 35/80. Minus 35/80 kita sederhanakan menjadi minus 7/16. Selanjutnya untuk X5, B2 aksennya adalah 1, berarti 5/8 dikali 1. B2 double aksennya sama dengan 1. X6, B2 aksennya adalah 0, berarti 5/8 dikali 0. B2 double aksennya sama dengan 0. Untuk RAS, B2 aksennya adalah 7, berarti 5/8 dikali 7. Berarti B2 aksennya sama dengan 35/8. Selanjutnya kita cari B0 double aksen. B0 double aksen rumusnya adalah B0 aksen ditambah 3/5 dikali B2 double aksen. Ini B2 double aksennya tadi telah kita tentukan. Ini sudah menjadi nilai yang baru, B2 double aksen. Kita mulai saja. Untuk Z-nya pertama, B0 aksennya adalah 1, B2 double aksennya adalah 0, berarti 1 ditambah 3/5 dikali 0. B0 double aksennya sama dengan 1. Kemudian X1, B0 aksennya 0, B2 double aksennya 0, berarti 0 ditambah 3/5 dikali 0. B0 double aksennya sama dengan 0. Untuk X2, B0-nya adalah minus 3/5. Untuk B2 double aksennya ada 1, berarti minus 3/5 ditambah 3/5 dikali 1. B0 double aksennya sama dengan 0. Untuk X2. Untuk X3, B0 aksennya adalah 1/5. B0 double aksennya adalah 13/16. Berarti 1/5 ditambah 3/5 dikali 13/16, hasilnya B0 aksen sama dengan B0 double aksen sama dengan 55/80. 55/80 ini kita sederhanakan menjadi 11/16. Selanjutnya untuk X4, B0 aksennya 6/5, B2 double aksennya minus 7/16, berarti 6/5 ditambah 3/5 dikali minus 7/16. Hasilnya adalah B0 double aksen sama dengan 75/80. 75/80 kita sederhanakan menjadi 15/16. Selanjutnya untuk X5, B0 aksennya adalah 0, B2 double aksen sama dengan 5/8, berarti 0 ditambah 3/5 dikali 5/8. Hasilnya B0 double aksen sama dengan 15/40. 15/40 kita sederhanakan menjadi 3/8. Untuk X6, B0 aksennya adalah 0, B2 double aksennya adalah 0, berarti 0 ditambah 3/5 dikali 0. B0 double aksennya sama dengan 0. Terakhir,
adalah RHS, B0 aksennya adalah 120, B2 double aksennya adalah 35 per 8, berarti 120 ditambah 3 per 5 dikali 35 per 8. Hasilnya adalah B0 double aksen sama dengan 4905 per 40 per 40. 4905 per 40 ini kita sederhanakan menjadi 981,8. Selanjutnya adalah kita akan mencari B1 aksen. B1 double aksen. B1 double aksen rumusnya B1 aksen dikurangi 1 per 5 dikali B2 double aksen. Kita cari Z-nya terlebih dahulu. Z B1 nya adalah 0, B2 double aksen adalah 0, berarti 0 dikurangi 1 per 5 dikali 0. B1 double aksennya adalah 0. Untuk X1, B1 aksennya adalah 1, B2 double aksennya ada 0, berarti 1 dikurangi 1 per 5 dikali 0. B1 double aksennya sama dengan 1. Selanjutnya kita cari X2. X2 B1 aksennya adalah 1 per 5, B2 double aksennya adalah 1, berarti 1 per 5 dikurangi 1 per 5 dikali 1. B2 double aksennya sama dengan 0. Nah, X3, B1 aksennya adalah 1 per 10, B2 double aksennya adalah 13 per 16, berarti 1 per 10 dikurangi 1 per 5 dikali 13 per 16. Hasilnya adalah B1 double aksen sama dengan minus 5 per 80. Minus 5 per 80 disederhanakan lagi menjadi minus 1 per 16. Selanjutnya X4, B1 aksennya adalah 1 per 10, B2 double aksennya adalah minus 7 per 16, berarti 1 per 10 dikurangi 1 per 5 dikali minus 7 per 16. B1 double aksen sama dengan 15 per 80. 15 per 80 kita sederhanakan menjadi 13 per 16. Selanjutnya X5, B1 aksennya adalah 0, B2 double aksennya adalah 5 per 8, berarti 0 dikurangi 1 per 5 dikali 5 per 8. Hasilnya B1 double aksen sama dengan minus 5 per 40. Minus 5 per 40 kita sederhanakan lagi menjadi minus 1 per 8. Nah, ini X6, B1 aksennya adalah 0, B2 double aksennya 0, berarti 0 dikurangi 1 per 5 dikali 0. B1 double aksennya sama dengan 0. Selanjutnya RHS, B1 aksennya adalah 10, B2 double aksennya adalah 35 per 8, berarti 10 dikurangi 1 per 5 dikali 35 per 8. Hasilnya adalah B1 double aksen sama dengan 365 per 40. 365 per 40 kita sederhanakan kembali menjadi 73 per 8. Selanjutnya adalah kita akan mencari B3 double aksen. B3 double aksen rumusnya adalah B3 aksen dikurangi 18 per 5 dikali B2 double aksen. Sini kita cari Z terlebih dahulu. Z-nya B3-nya adalah 0, B3 aksennya adalah 0, B2 double aksennya adalah 0, berarti 0 dikurangi 18 per 5 dikali 0, B3 double aksen sama dengan 0. Sini untuk X1, B3 aksennya adalah 0, B2 double aksennya adalah 0, berarti hasilnya sama seperti Z, tadi B3 double aksennya sama dengan 0. Untuk X2, B3 aksennya 18 per 5, B2 double aksennya ada 1, berarti 18 per 5 dikurang 18 per 5 dikali 1. B3 double aksen sama dengan 0. Untuk X3, B3 aksennya adalah 4 per 5, B2 double aksennya adalah 13 per 16, berarti 4 per 5 dikurangi 18 per 5. 18 per 5 dikali 13 per 16. Hasilnya adalah B3 double aksen sama dengan minus 170 per 80. Ini kita sederhanakan menjadi minus 17 per 8. Selanjutnya untuk X4, B3 aksennya minus 1 per 5, B2 double aksennya minus 7 per 14. Minus 7 per 16.
berarti minus 1/5 dikurangi 18/5 dikali minus 7/16. Hasilnya B3 double action sama dengan minus 110/80 sama dengan minus 11/8. Untuk X5, B3 aksennya adalah 0, B2 double aksennya adalah 5/5, berarti 0 dikurangi 18/5 dikali 5/8. B3 double aksen sama dengan minus 90/40. Ini kita sederhanakan menjadi minus 9/4. Selanjutnya X6, B3 aksennya adalah 1, B2 double aksennya adalah 0, berarti 1 dikurangi 18/5 dikali 0. B3 double aksen sama dengan 1. RHS-nya adalah B3 aksennya adalah 60, B2 double aksennya adalah 35/8, berarti 60 dikurangi 18/5 dikali 35/8. Hasilnya B3 double aksen sama dengan 177/40. 177/40 ini kita sederhanakan menjadi 177/4. Oke. Setelah kita lakukan operasi bilangan dasar, operasi baris dasar, maka kita dapatkan tabel 3. Tabel 3 ini telah berubah angkanya, dan B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen berubah juga menjadi B0 double aksen, B1 double aksen, B2 double aksen, B3 double aksen. Selanjutnya, apakah tabel 3 ini sudah optimum? Bisa kita cek di sini, B0 double aksennya apakah masih ada bilangan yang negatif. Setelah kita cek, B0 double aksennya ternyata sudah tidak ada bilangan yang negatif. Berarti tabel 3 ini sudah optimum karena pada B0 double aksen sudah tidak ada bilangan negatif. Maka nilai terkait dari fungsi tujuan adalah X1 nya adalah 73/8. X1 ini ya, unsur kuncinya ini adalah 1, Z ya. Z sama dengan 981/8 RHS nya, dan X1 73/8, S2 35/8, dan X3 di sini tidak ada, berarti X3 adalah 0. X3 di sini tidak ada, berarti X3 adalah 0. Selanjutnya kita akan uji coba. Uji coba X1 tadi sama dengan 73/8, X2 sama dengan 35/8, dan X3 sama dengan 0. Nah, kita akan uji coba ke fungsi tujuan tadi, max Z sama dengan 12X1 ditambah 3X2 tambah X3 ya. Berarti max Z sama dengan 12, X1 nya kita masukkan angkanya 73/8, dan ditambah 3 ditambah 3, X2 nya kita masukkan dalam kurung 35/8, ditambah X3 nya ini tadi tidak ada, berarti 0, berarti maksudnya 12 dalam kurung 73/8 ditambah 3 dalam kurung 35/8, maksudnya sama dengan 876/8 ditambah 105/8. Hasilnya maksudnya adalah 981/8. Ini nilainya sama dengan yang di tabel, Z nya sama dengan 981/8. Oke, berarti dapat disimpulkan untuk memaksimalkan keuntungan, bauran produk yang cocok adalah produk A sebesar 73/8 dan produk B sebesar 35/8. Dengan keuntungan dari bauran produk tersebut sebesar 981/8. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.